ngono. Rahayu semuanya. Rahayu semuanya. Rahayu. Mungkin ini live perdana di akunnya yang Wildo. Mungkin lewat lewat virtual semacam ini kita bisa lebih leluasa berdialog, bertanya jawab, bergurau apa saja lah. Berapa pertanyaan yang aslinya mengenai negeri. Baca ini siapa? Om, bagaimana melihat negeri ini yang saling bermusuhan sesama anak negeri? Nah ini yang lagi panas nih, yang lagi hot-hotnya nih hari ini kan lagi ada banyak ya, demo nih. Saya pikir macam ini ya bisa terjadi karena banyaknya informasi yang tidak jelas antara satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan prasangka-prasangka yang berbeda. Dan kita nggak tahu, oleh karena itu kita nggak boleh sembarangan melakukan sesuatu sebelum segalanya jelas. Tapi minimal kita memang harus kritis menghadapi semua informasi. Cuma harus tetap dalam koridor yang tetap tidak boleh sembrono. Karena langkah yang belum jelas, karena berita yang belum jelas tadi. Wah, itu apa ya? Bukan seperti itu, buat. Ya, apa bu? Mungkin itu kan secara gejala sosial jadi kan seperti itu. Mungkin dalam pandangan spiritual itu bagaimana yang mengenai kondisi negeri ini? Apakah ada kaitannya gitu dengan kondisi spiritual setiap pribadinya atau bagaimana itu ya? Ya, kalau peramal mungkin bisa, karena Hyang ini bukan peramal. Jadi dengan spiritualitas kita sebetulnya bisa menentukan arah. Tergantung pada kita masing-masing, percaya nggak pada diri kita sendiri, gitu. Kita punya kemampuan untuk menentukan. Oleh karena itu kita butuh kecerdasan untuk hal ini. Kita nggak terbawa oleh berita. Kalau bisa kita harus yang membuat berita, membuat sesuatunya jelas, gitu. Apa yang nanya? Kalau yang dari tadi yang ingin mempertanyakan itu gini ya, masalah secara ini kan secara bicaranya secara sosial masif gitu ya kejadian ini kan, kericuan itu. Kalau yang dari Mas perhatikan sendiri itu, apakah ini ada kaitannya mengenai apa yang dimaksud dengan karma kolektif itu, yang istilahnya ada kan yang saya merasakan sendiri ya, banyak individu yang merasa bahwa ada banyak kericuhan sebenarnya dalam dirinya itu antara yang satu tidak saling bersinergi itu kan, antara pikiran dan hati saling bertabrakan dan lain sebagainya, terus diwujudkan dalam bentuk ini untuk bercermin atau bagaimana ya? Kalau yang saya tangkap seperti itu. Apapun yang terjadi, ya kita bisa mengatakannya sebagai karma. Dan apabila kejadian itu dirasakan bersama-sama, maka kita bisa menyebutkannya sebagai karma kolektif. Sehingga dengan adanya gambaran bahwa hal itu seperti karma, itu akan jadi cermin buat kita. Bahwa yang terjadi di luar itu sebetulnya bersumber dari dalam. Gitu. Bersumber dari dalam, tergantung dia personal atau kolektif. Yang perlu kita pertanyakan bagaimana bagian dalam dari bangsa ini, gitu kan? Bagaimana pola pikir, mental dan lain sebagainya, gitu. Itu menentukan sekali. Sehingga dengan adanya kejadian-kejadian ini, itu sudah merupakan cermin bagi kita sehingga kita mampu melihat bagaimana yang bergerak di dalam. Untuk melihat yang bergerak di dalam, jelas kita nggak bisa. Dengan melihat apa yang bergerak di luar, maka kita sadar bahwa yang di luar mencerminkan yang di dalam. Dari Mas Afiuddin,
Selamat malam Yang. Selamat malam Mas Apiudin ya. Pertanyaannya, selamat malam Yang. Apakah terprovokasi itu pertanda dari masih terpenjaranya manusia dalam pikiran dirinya dan pikiran orang lain? Orang ya, sekali lagi, orang yang mudah terprovokasi ya, orang yang mudah sekali terprovokasi adalah orang-orang yang kurang dewasa dan tidak sabar untuk menunggu berita atau informasi yang benar-benar sahih, berita yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau masih sekedar isu, biarkan. Memang ada orang-orang tertentu yang sengaja menebarkan isu, mereka seolah-olah terbakar, padahal bukan, mereka sedang membakar. Dan kita ikut terbakar, padahal, nah itu, memang nggak gampang untuk apa? Untuk bisa membaca keadaan. Apalagi dengan berseliwerannya informasi-informasi, berita-berita di medsos yang nggak jelas. Gitu. Oleh karena itu, kita harus tetap tahan emosi, tahan untuk tidak melakukan apa-apa secara fisik, tapi kita tetap terus mencari terus, dan kita berpikir positif bahwa pemerintahan kita tidaklah mungkin berbuat jahat terhadap rakyatnya. Pikiran positif semacam ini seharusnya kita bangun dari diri kita. Karena apabila seluruh bangsa ini punya pikiran positif terhadap pemerintahnya, maka pikiran yang bersama-sama ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada apa yang kita sangka. Kalau kita berprasangka buruk, maka keburukannya akan terjadi. Oleh karena itu, selalu berprasangka baik adalah hal yang paling utama terhadap apapun, siapapun. Itu langkah yang sebaiknya harus kita lakukan, selalu berprasangka baik. Satu, kedua, kita harus nggak gampang membaca berita, menerima berita, mendengar informasi. Nggak gampang tersulut